itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti sensasi-sensasinya akan berbeda yang kita rasain saat kita planning dengan baik sama kita cuman jalan aja gimana nanti, itu akan sangat berbeda. Jadi di sini yang pertama saya pengen bahas jenis touringnya. Jenis touringnya itu bisa sendiri, seperti yang saya atau banyak teman-teman juga lakukan sendirian. Kalau sendirian itu tentunya kita akan lebih banyak lagi merencanakan dengan detail. Karena di mana ada miss itu ya kita akhirnya masalah itu kita sendiri, nggak ada teman, pasti ada orang asing, ada juga yang nolong kita. Tapi kita harus benar-benar menyediakan diri kita untuk benar-benar sendiri, nggak ada yang nolong, seperti itu mindsetnya. Jadi kita harus planning semuanya dengan baik. Ada juga 2-3 orang sampai 5 orang. Kemudian ada juga touring rombongan, seperti yang kita juga lakukan. Kalau touring rombongan itu mungkin lebih kepada yang Mas Jaya bilang tadi, kita cuma goes saja. Kita ngikutin, oh rutenya udah ada, kita tinggal naik sepeda, goes. Datang, makanan udah tersedia, tinggal makan. Goes lagi, hotel udah tersedia, tinggal tidur, seperti itu. Jadi memang sudah dikoordinasikan dengan baik dengan panitianya. Jadi ini kita tinggal pilih aja, kita mau touring yang mana atau ada kesempatan apa, misalnya bulan depan ada touring rame-rame nih, Tejo misalnya, udah gitu, beda-beda. Kemudian jenis sepedanya, jenis beban. Jadi pemilihan beban ini juga yang tadi Revo udah sampaikan, ada yang full loaded seperti yang saya dan Mas Paimo lakukan waktu itu di Prancis. Itu kita bawa isinya seperti itu, bawa semuanya. Jadi dari sleeping bag, dari mulai semua peralatan tidur, sleeping bag, matras, tenda, kemudian kompor, randia ya, terus alat-alat mandi, terus pakaian. Pakaian itu walaupun saya pergi sebulan, ya saya nyuci, paling bawanya cuma 3 lembar. Jadi setiap ada kesempatan nyuci. Kadang-kadang nggak ganti juga sih. Berhasil. Jadi kita harus lebih fleksibel di sini karena nggak mungkin kita bawa pakaian banyak banget. Ada kebetulan teman kita juga baru touring, dia mau touring 20 hari, itu benar-benar dia bawa 20 baju. Jadi pioneernya itu isinya baju semua. Nah itu karena dia belum mengerti gimana sih memanage untuk mengganti baju. Gitu. Akhirnya pioneer itu dibongkar lagi, di pack, packingnya di Jakarta pulang gitu. Karena belum ngerti. Tapi waktu dia sudah mengerti ya udah, dia benar-benar bawa cuma 3 sampai 5 terus nyuci. Jadi itu ya isinya ya, dan peralatan-peralatan yang kita perlu kalau kita jalan sendiri itu yang udah pasti itu ban dalam, terus pompa, rantai, backpack, kemudian tools. Kemudian yang kedua ada jenis ultralight, itu cuma bawa tuh toolkit sama mungkin baju ya. Jadi dia nggak bawa terlalu banyak dan mungkin dia juga nggak terlalu jauh gitu jaraknya, hanya beberapa. Kemudian ini yang saya bilang masalah planning tadi, kita harus riset, kita harus benar-benar meriset kita mau jalan kemana. Pertama kita tentukan destinasinya. Misalnya seperti yang itu contohnya yang baru saya ini itu dari Jogja ke Bali. Itu saya buka peta, saya udah tandain dulu, saya mau lewat jalur mana nih, karena jalurnya banyak kan, itu terserah kita. Yang pasti kalau saya pribadi, saya kurang suka lewat jalan raya, karena satu, rame. Terus yang kedua, buat foto itu nggak terlalu cantik, karena kemudian kalau dengan mobil kan gitu, kalau dengan mobil dan kabel-kabel segala macam lah, banyak distraction. Nah itu kita tentuin dulu kita mau kemana. Terus kemudian kalau saya biasanya pakai skala 1/100.000 itu kita bisa melihat semua kontur, terus kita bisa nentuin di kilometer berapa kita mau berhenti atau di kabupaten mana kita mau berhenti gitu, kalau di Indonesia ya. Kemudian juga saya berusaha sebisa mungkin melihat elevasinya. Dulu saya waktu touring pertama kali nggak pakai meriset elevasi.
Karena bagi saya nanti yang ada di depan pokoknya ya saya lewatin sebisa mungkin gitu. Tapi lama kelamaan belajar dapat masukan dari teman, ternyata riset elevasi itu juga banyak keuntungannya gitu. Kita bisa lebih antara dua sih, ada keuntungan sama kerugian, ada negatif positif. Yang positifnya kita lebih bisa mempersiapkan diri, oh nanti banyak tanjakan. Yang kedua, ya mentalnya udah jatuh duluan, aduh nggak jadi deh, tanjakannya banyak banget, muter aja cari jalur lain gitu. Dan juga yang pasti kita harus melihat itu dengan detail ya. Kemudian itu yang lebih detail lagi, itu peta saya di di search di Australia, itu kita bisa lihat penginapan, terus camping ground, itu kelihatan semua di situ. Ada pom bensin, rumah makan atau rumah makan yang kecil, itu kita harus riset semua. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa ambil patokan, misalnya di Jogja kan makanan murah nih, kita bisa hitung. Nah itu juga berhubungan dengan budget. Jadi kalau saya hitung per hari, misalnya saya mau ke Bali gitu ya, kalau di Bali kan lebih mahal daripada di Jawa, itu dikira-kira aja. Tapi kalau saya biasanya pegang Lonely Planet untuk perjalanan saya di dalam dan luar negeri. Nah di situ benar-benar ada harganya gitu, ada range harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan kalau menurut saya waktu kita melakukan perjalanan jauh sebaiknya kita keluar dari kebiasaan makan kita. Jadi biasa yang makan mungkin agak-agak mahal kita harus turunin gitu. Karena kita mau mencoba sesuatu yang baru kan. Kalau nggak sama aja gitu sama di rumah. Jadi dengan budget itu sekian saya udah bisa berhitung. Satu hari saya misalnya keluarin 50.000, itu sudah dengan extra food segala makan minum. Saya bawa tenda, itu lebih irit lagi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau misalnya penginapan murah juga bisa dihitung. Oh penginapan daerah ini misalnya 200.000 per malam, masukin dalam budget. Pokoknya misalnya satu hari 200.000 dikali 10 hari gitu ngitungnya. Jadi terus kasih spare ada berapa ratus ribu untuk pegangan cadangan. Itu yang saya selalu lakukan mau di luar negeri atau mau di dalam negeri, sama seperti itu. Dan tipsnya kalau kita bawa uang cash dalam perjalanan jauh itu yang nggak cuma bersepeda aja, lebih baik uang itu mungkin dipisah-pisah gitu. Jadi jangan ditaruh di satu tempat. Jadi kalau hilang masih ada cadangan. Jadi seperti saya masuk di panel kanan ada, panel kiri ada, di dalam handlebar ada, itu jadi dikasih tahu. Itu jadi bisa-bisa, jadi kita harus ada cadangan. Kalaupun ya mudah-mudahan enggak, kalaupun ada kemalangan kita tetap punya cadangan uang. Jangan sampai ada beberapa kejadian itu sama tas-tasnya hilang, ya udah nggak bisa apa-apa karena semuanya uang di situ. Kalau misalnya tips luar negeri, misalnya paspor, fotokopi, itu juga KTP di sini. Saya selalu fotokopi, fotokopinya saya taruh di luar, yang aslinya saya selalu simpan dengan aman. Jadi kalau hilang tuh nggak kenapa-kenapa, yang hilang fotokopiannya. Itu sedikit tips aja. Kemudian jenis sepeda. Nah, ini jenis sepeda nih sekarang ini agak seru ya. Dulu saya touring pertama kali saya belum ngerti sepeda. Maksudnya belum ngerti, saya nggak tahu sepeda apa sih yang bagus buat touring gitu. Pokoknya sepeda itu nyaman, saya fitting dengan kenyamanan saya berangkat. Dulu sepeda saya itu aluminium, dominate, kegedean. Terus saya sampai di Thailand, ternyata badan saya sakit semua, nggak taunya saya pikir oh ini karena jarak jauh nih, belum pernah gitu. Atau pas balik ke Indonesia dibuka lagi fork itu ternyata miring. Karena saya belum ngerti sama sekali, jadi headsetnya miring. Jadi saya selama 20 sekian hari itu harus menyeimbangkan badan. Jadi badan saya yang kanan tuh sakit semua, cedera. Karena saya nggak ngerti. Saya pikir karena karena jalan jauh. Kemudian dari itu saya mulai belajar gitu ya. Sepeda apa sih sebenarnya yang nyaman gitu. Oh dari mulai saya. Mungkin sekarang teman-teman banyak yang nanya kalau beli sepeda merek apa sih yang bagus gitu. Yang ditanyain kan mereknya ya. Saya selalu bilang bukan merek gitu, tapi ukuran yang paling penting buat kita. Size-nya pas nggak buat kita? Apapun sepedanya, jenis sepeda apapun gitu. Jadi kalau bertanya merek, banyak merek bagus, tapi size-nya cocok nggak sama kita gitu.
Dan juga jangan lihat dari harganya, karena harga mahal belum tentu nyaman. Harga mahal mungkin lebih ringan, tapi kalau untuk berjalan jauh belum tentu nyaman. Semakin ringan mungkin semakin gak nyaman. Itu saya rasain waktu saya naik sepeda aluminium Walker, itu punya Mas Paimo, dia kecilan terus di belakang saya. Waktu turunan itu kan goyang semua. Saya dengar dari yang udah pakai sepeda besi atau kromoli, wah gue kromoli deh kayak naik Mercedes, masa sih? Gitu. Saya nggak percaya. Terus satu saat yang sama Mas Paimo, dia suruh coba deh gue sepeda saya, itu berat banget, sekitar 50 kilo yang kanan kiri. Terus saya gue itu stabil banget, padahal itu bukan settingan saya, kegedean. Pulang dari sana, saya coba cari, tapi baru ketemu setahun kemudian, itu juga bukan federal, tapi yang pas dengan ukuran saya, dan ternyata memang lebih enak. Jadi mungkin kalau untuk jarak jauh ada bahan sepeda yang namanya kromoli atau besi, itu mungkin bisa lebih nyaman buat kita, apalagi kalau udah dibebanin itu semakin stabil. Itu yang pasti. Kalau misalnya kita mau jalan jauh, sebaiknya forknya itu yang rigid, karena kalau forknya itu yang suspensi, dia meredam tenaga kita juga, akhirnya capek kalau di aspal. Itu juga pemilihan rute ya. Kalau misalnya rute kita jalan raya terus, ya kita pakai fork yang rigid gitu. Ada beberapa teman-teman juga touring XC ya istilahnya ya, dia belusuan itu ya pakai yang ada suspensinya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya ambil yang memang standar buat jalan jauh, jadi ya forknya rigid, terus kemudian biasanya ban 26, terus ada rak di belakang, sama mungkin ada rak di depan juga, ya ini nggak ada. Itu buat masang pedal. Jadi kalau misalnya udah sepeda, cari sepeda touring yang ada dudukan buat raknya. Terus saya kurang ngerti juga ya, tapi kan teman-teman saya juga banyak masukan kalau misalnya topcuknya itu flat atau agak selupus sedikit, itu ada perbedaannya juga. Tapi buat saya yang penting sepeda saya itu nyaman kalau saya itu. Kemudian masalah part. Saya sepeda saya yang pertama itu partnya second semua. Gitu. Jadi kalau buat saya sepedanya enak ya, ternyata masih bisa gitu. Second nggak masalah gitu kalau buat saya. Tapi kalau misalnya ada yang baru, apalagi gratis ya gue. Kalau ada yang baru, pakailah yang baru. Tapi jangan mengkotakkan diri dengan wah ini partnya second nih, nggak bisa buat jarak jauh. Yang penting part itu masih bagus, kuat buat jalan jauh. Yang penting itu. Jadi jangan lihat mereknya atau lihat apanya. Mungkin ada yang lihat speed gitu ya, harus 9, 8 supaya nanjak agak ringan. Oke, saya juga setuju dengan gitu karena saya nggak kuat nanjak. Tapi buktinya ada teman saya dengan 7 speed ya, Mas Chandra ya, dengan 7 speed ya, jelajah kemarin. Nggak kenpolnya atau Iya itu mungkin kenpolnya itu. Tapi bisa gitu, bukannya nggak bisa. Tinggal kita pilih aja gitu. Kalau misalnya mau ada punya 7 speed ya agak ekstra sedikit ya mas ya, ekstra sedikit. Kalau ada ruang sedikit bisa tambahin 8-9 speed mungkin lebih nyaman. Tapi nggak ada satu part yang baku gitu buat jarak jauh gitu. Jadi kalau orang baru mulai bersepeda jarak jauh jangan nanti dulu deh, tunggu yang ini dulu speed sekian gitu baru gue jarak jauh, baru gue bersepeda. Tunggu sepeda yang ini dulu baru gue mulai sepeda. Sebenarnya enggak. Jadi kalau sepeda nyaman, bisa bergerak kuat, ya dipakai, dicoba dipakai. Kemudian ini ada sedikit packing PNR. PNR itu adalah tas sepeda yang kanan kiri tukang pos itu. Jadi kalau isinya sih bisa apa aja sesuai yang kita butuhkan ya. Tapi ada yang bilang juga itu untuk keseimbangan yang depan itu lebih berat daripada yang belakang, karena supaya waktu nanjak dia nggak ngangkat. Terus isinya itu yang belakang ada 2 tenda, sleeping bag, tenda di luar biasanya, sleeping bag. Terus tools yang kita perlukan itu ditaruhnya di atas. Barang-barang yang kita perlukan dengan cepat itu ditaruhnya di paling atas. Jadi kayak misalnya raincoat
di hujan itu. Terus kalau misalnya kita nggak punya tas kamera, kita taruh tas kamera kita di atas juga, jangan sampai tertutup. Kemudian keseimbangan beban tadi ya, terus susunan barang, terus barang-barang di luar pioneer itu mungkin seperti matras, tenda. Jadi nanti akhirnya contohnya yang seperti itu tuh, yang Mas Payo lagi tiduran itu tuh, settingannya seperti itu. Tapi untuk packing itu pribadi, lepas pribadi akhirnya, gimana nyamannya, gimana sukanya. Tapi yang pasti basicnya itu, apa yang kita pentingkan itu ada di bagian atas supaya kita nggak bongkar-bongkar semua. Kalau saya tulis, saya catat di kanan apa, di kiri apa, depan kanan apa, kiri depan apa. Karena kalau kita capek biasanya kita udah lupa, Pak. Itu di mana ya, akhirnya dibongkar semua. Akhirnya masukin lagi, dan itu memerlukan waktu lama dan juga secara psikologis bikin capek. Akhirnya kita stres. Jadi masalah pemakingan itu sebaiknya ditulis, karena kalau misalnya cuma diingat, kalau kita lagi capek kita nggak mungkin ingat. Itu tipsnya. Kemudian ini perlengkapannya ya, contoh aja nih, 2 buah ban dalam, 1 buah rantai pompa, itu keperluan sepeda ya, yang saya bilang tadi, celok, terus lampu juga yang penting. Walaupun saya nggak night ride, tapi saya selalu bawa lampu juga. Terus kanvas rem, keperluan pribadinya itu seperti yang bisa dibaca. Ditambah kalau saya tenda, flyset sama peralatan masak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang cuma tidur, misalnya pom bensin, bawa matras, nggak usah bawa tenda, ya nggak masalah gitu. Jadi ini semua sebenarnya fleksibel, tergantung kebutuhan kita, tergantung pemilihan kita. Jadi nggak ada satu yang baku. Oh, kalau jalan jauh tuh harus pakai tenda, kalau jalan jauh tuh harus gembel, nggak juga. Ada yang di penginapan. Seperti teman saya ada yang nggak berani tidur di luar, dia masuk ke penginapan yang murah. Tetap bersepeda jarak jauh, tetap bertualang. Petualangan yang dia dapat tetap sama, maksudnya menarik gitu. Tapi dari hal dia tidur segala, dia mungkin lebih nyaman di dalam satu ruangan, beda sama yang lain. Itu nggak masalah, jadi tidak diharapkan. Ini sedikit cara pakai helm yang baik dan benar, karena sebenarnya kayak gini, masalah helm itu terus terang agak dilematis kalau buat saya pribadi. Saya nggak suka pakai helm, apalagi kalau nanjak, karena pusing. Pusing itu diakibatkan karena pembuluh darah kita memuai saat nanjak, apalagi kalau panas. Terus kita nanjak, itu pembuluh darahnya memuai, membesar, jadi pembuluh darah. Dan otomatis di sini tuh terasa tertekan. Kalau saya pribadi itu begitu saya udah nanjak, saya lepas tuh, saya punya tenaga baru, padahal nggak juga sih, lambat juga, keong juga, cuma rasanya bisa lebih nafas gitu. Tapi sebaiknya kalau di jalan raya, jalan yang ini memang helm kita pakai. Kecuali kalau kita udah nanjak di jalan yang sepi, itu kalau saya sih saya lepas biasanya, kemudian saya ganti dengan topi atau bag. Tapi ini cara pemakaian helm yang benar. Yang benar adalah menutupi setengah dahi dan nggak cuma ditaruh gitu aja. Karena pemakaian helm yang tidak benar itu justru berbahaya buat kita. Kadang-kadang kita pakai helm kegedean atau terlalu sempit di sini kita. Atau misalnya itu helm bukan ukuran kita. Kalau kita jatuh, helm itu justru mencederai kepala kita. Jadi pemakaian helm juga tidak bisa disepelekan gitu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke persiapan fisik. Mungkin yang namanya stretching kita kurang biasa ya. Tapi saya minta teman-teman mulai membiasakan. Kita masih muda nih, enggak kita sih, saya udah tua. Banyak yang masih muda di sini teman-teman ya. Masih kuat, masih enak rasanya badannya. Tanpa stretching masih bisa jalan. Tapi nanti rasanya kalau kita udah nambah umur, itu udah pasti ada bedanya. Jadi sebenarnya stretching itu untuk menghindari cedera. Kayak misalnya di sini saya ambil stretching yang memang buat bersepeda. Jadi yang di atas itu nomor 1 buat betis. Itu kan gampang ya, kalau kita lihat kita cuma nyender di tembok, betis kita tarik, hitung sampai 10. Yang kedua sama buat betis juga, tapi ditekuk ke depan. Yang ketiga juga buat otot-otot quadriceps ya, dia tarik ke atas. Kemudian hamstring yang di bawah belakang paha, itu juga buat daerah selangkangan yang
nomor 5 itu juga buat daerah selangkangan. Nah itu buat daerah betis sampai ke panggul. Kemudian itu buat daerah otot-otot di tempat kita bokong. Ini yang banyak orang pakai untuk bersepeda. Karena biasanya keluhan kita adalah kebanyakan di masalah tempat duduk panas. Biasanya bokong panas kenapa ya? Lecet. Itu nggak cuma hanya karena stretching, tapi nanti kita bahas berikutnya ada masalah sandal fitting. Tapi ini buat sebisa mungkin menghindari cedera. Jadi sarannya sih kalau bisa meluangkan waktu untuk stretching itu jauh lebih baik. Walaupun kita cuma goes deket gitu ya, tapi kita nggak tahu otot kita mungkin pada saat itu nggak dalam keadaan yang fit gitu. Dan kita misalnya biasa ngebut, ambil sepeda langsung lari, belum tentu otot kita kemarin sama hari ini tuh sama kekuatannya, kesiapannya gitu. Jadi kalau bisa mulai sekarang sebisa mungkin diambil waktu untuk stretching. Nah kemudian ini saya kasih lihat sedikit otot-otot di daerah tungkai atas dan bawah yang paling banyak bekerja pada saat kita bersepeda. Itu dari mulai otot gluteus atau otot bokong, terus paha belakang, paha depan, kemudian betis depan dan otot-otot di tulang kering. Itu semua yang rawan cedera atau rawan sakit. Nah itu saya kasih lihat di sini ada squat sama lunge ya. Ini salah satu latihan yang menguatkan otot-otot tersebut. Jadi kalau misalnya bisa melakukannya seminggu sekitar 3 kali lah. Pertama mungkin itu berat banget yang namanya squat, apalagi buat mungkin seperti Mas Aryo gitu ya. Dikit mas. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu rasanya akan enteng gitu. Enteng dan akhirnya otot kita tuh terlatih gitu. Jadi serat otot kita tuh menjadi lebih kuat. Serat otot yang tadi itu yang sebelah sana gambarnya. Itu dengan squat sama lunge dan ada latihan-latihan lain. Ini hanya ada 2 yang paling sering dilakukan untuk menguatkan otot-otot di atas tersebut. Nah, kemudian ini kita masuk ke sesi adaptasi kalau kita mau melakukan perjalanan jauh. Jadi pertama mungkin muter-muter aja tuh dari rumah kemana-kemana, jaraknya nggak usah dihitung dulu. Tapi yang penting kita beradaptasi dengan sepeda yang mau kita pakai. Itu penting banget. Jadi menurut pengalaman dari teman-teman saya, jangan baru beli sepeda terus besoknya kita langsung pakai jarak jauh. Betul ya, Pak? Jangan sampai begitu karena itu sangat menyulitkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa beradaptasi dalam waktu hitungan hari, apalagi langsung kita pakai. Kalau misalnya kita masih sakit-sakit, masih di rumah, masih deket-deket sini masih nggak apa-apa. Kalau kita udah jalan itu sangat tidak enak. Akhirnya kita yang ada tidak menikmati perjalanan kita dan kita nggak mendapatkan apa yang kita mau dengan bersenang-senang tadi. Yang ada cuma capek, sakit, nyeri. Jadi sebisa mungkin beradaptasi dengan sepeda kita. Dan kalau saya pribadi sebulan sebelumnya saya memang mengadaptasi diri saya dengan beban. Jadi pannier itu saya isi, saya goes. Karena rasanya itu beda lagi, goes kosong sama goes pakai pannier. Jadi jangan besok mau berangkat kita masih goes kosongan kemarin. Kalau bisa ambil 2 minggu gitu. Kita isi pannier dan jalan-jalan aja di dalam kota. Maksudnya goes ya, bukan jalan. Goes di dalam kota. Kemudian kita latihan dengan pace kita masing-masing atau kecepatan kita masing-masing. Kalaupun kita latihan sama teman-teman kita, jangan kita terpicu oleh speed teman kita. Kalau terpicu untuk lebih lambat ya apa? Kalau terpicu untuk lebih cepat itu yang biasanya banyak cedera. Gitu. Kadang-kadang kita merasa ya udah enak nih. Begitu ada teman kita nyelip sialan lebih cepat nah. Padahal kita belum biasa seperti dia. Gitu akhirnya kardiovaskuler kita, sirkulasi kita, otot kita nggak bisa gitu loh ngikutin itu. Tapi kita maksa, akhirnya yang ada cedera dan juga sangat bisa berbahaya buat nyawa kita sendiri.
Jadi sebisa mungkin latihan itu dengan pace masing-masing. Dan kalau misalnya biasanya speed kosongan itu misalnya 25 gitu ya, jangan kita berharap nanti udah ada PR kita tetap 25. Itu udah pasti menurun. Nanti hari kedua, ketiga, keempat, kelima kita makin fit, kita makin stamina kita makin bagus, akhirnya kita dapat sendiri tuh speednya, kita bisa ngebut lagi. Tapi jangan harap sampai ke hari ketiga biasanya adaptasinya. Kalau saya ya, itu masing-masing pribadi lagi kadang-kadang. Jadi bisa mungkin hari kedua masih ini udah fit, ada yang hari kelima gitu, beda-beda. Tapi biasanya hari ketiga. Jadi dengan kecepatan masing-masing. Kemudian kalau nanjak ini kan maunya kan kalau misalnya kayak kan kayaknya nggak enak atau cepet capek gitu ya. Tapi kalau bisa dibiasakan latihan dengan gear rendah waktu nanjak, itu akan lebih bagus buat otot-otot kaki kita gitu, dan juga buat jantung. Jadi beban otot tidak terlalu berat, beban jantung juga tidak terlalu berat, tapi kita harus berlatih. Kalau misalnya kita paksa selalu dengan gigi berat, mungkin enak rasanya karena udah biasa, tapi otot kita, serat otot kita tuh akan lebih cepat rusak nantinya dibanding kita sayang-sayang waktu masih muda gitu. Jadi kalau misalnya lagi nanjak, diusahakan mengganti gigi yang lebih ringan. Nah, kemudian ini saya sedikit kasih tips untuk cara menghitung heart rate atau denyut jantung ya, kalau kita latihan sendiri. Ini perlu, karena kita sering juga kan banyak pesepeda sekarang yang tiba-tiba dikabarkan rumah sakit lagi latihan, tiba-tiba dikabarkan meninggal latihan. Kita masih muda-muda, tapi bukan berarti kita juga harus melupakan hal itu. Jadi sebisa mungkin kita tahu denyut nadi kita itu seperti apa dan berapa. Jadi heart rate normal itu pada dewasa adalah 60 sampai 100 beat per menit. Semua orang bisa, nggak usah jadi dokter, semua orang bisa menghitung. Itu cara menghitungnya. Pertama yang dikendalikan tangan, jadi sejajar dengan jempol kita urupin, itu kita berasa ada denyut nadi kita di situ. Oh, yang satu lagi di dekat rahang di bawah. Ya, kemudian dengan jam tangan, cara yang sederhana adalah 15 detik dengan jam tangan, kemudian dikali 4 atau 30 detik kemudian dikali 2, jadi 1 menit. Ketahuan di situ heart rate kita berapa. Yang normal adalah pada saat istirahat 60 sampai 100. Pada saat maksimal latihan itu, yang maksimal itu adalah 220 dikurang umur. Jadi silakan hitung masing-masing umurnya berapa. 220 dikurang umur itu kira-kiranya segitu. Nah, pada saat kita berlatih, jangan sampai kita mendekati batas itu. Dan rasanya itu ketahuan sebenarnya. Kalau kita udah mulai ngos-ngosan banget, terus terasa sesak, terus berkunang-kunang, terus mulai keliengan, sampai akhirnya dia bisa jatuh. Gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda yang mulai ini udah nggak enak dadanya, udah ngos-ngosannya lain ya, itu berbeda. Istirahat. Jangan cemen nih, bukti cemen nih, KTP temen gue. Nggak apa-apa cemen, tapi masih panjang umur gitu. Jadi jangan gengsi untuk nuntun, jangan gengsi untuk berhenti, biarin aja duluan temen-temennya gitu. Pokoknya kita berusaha belajar untuk membaca diri kita sendiri, membaca sign-sign yang tubuh kita tuh udah kasih gitu. Yang nggak normalnya seperti apa sih? Kita bisa kok ngerasainnya kalau kita mau. Bisa ngerasain bahwa tubuh kita nih lagi ngasih alarm nih. Ini sebenarnya udah nggak bener nih, udah biasanya nggak kayak gini. Biasanya nggak sakit kepala deh. Biasanya keringetnya nggak terlalu banyak kayak gini. Biasanya justru keringetan kok ini enggak ya. Itu pasti ada yang salah. Nah, ini cuma sedikit aja, tapi mungkin bisa dicoba ya, dipraktekkan supaya lebih. Nah, kemudian ini ada sedikit cedera yang umum terjadi pada pesepeda, jadi di lutut. Mungkin kita semua pernah ngerasain sakit lutut gitu. Kan kadang-kadang seleo nih, pas bela gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya seleo aja, ada hal-hal yang bikin kita
sakit di daerah lutut tersebut. Salah satunya adalah fitting sepeda kita tuh kurang pas. Jadi yang paling sederhana tuh kayak sipos, tinggi sipos itu kita mungkin udah biasa nih, enggak kok udah enak gitu. Tapi sebenarnya sipos kita ketinggian atau kependekan. Jadi kalau sipos terlalu tinggi, itu sayangnya biasanya yang sakit di belakang lutut. Terus kalau ketinggian juga di daerah panggul, karena biasanya kan terpaksa karena ketinggian. Kalau kependekan biasanya di daerah lutut bagian depan, bagian samping, kemudian ankle juga. Jadi sebenarnya kalau masalah baik fitting ini mungkin teman-teman di PJ kayak Mas Andi bisa lebih menjelaskan kalau mau nanya-nanya nanti, atau minta fittingin juga. Dan Om Jaya ini juga, ini boleh. Ya ini ditanya. Kemudian kita masuk ke nutrisi ya. Ini juga saya cuman ini aja. Pokoknya makan itu harus sebelum lapar dan minum harus sebelum haus. Apalagi kalau bersepeda jarak jauh. Kalau kita nunggu lapar, itu yang namanya gula atau glikogen yang ada dalam otot kita udah habis. Nah biasanya nanti itu juga rentan cedera dan akhirnya VTP ototnya lelah. Dan kelelahannya akhirnya menyeluruh seluruh tubuh kita lemes. Lemesnya tuh kayak orang habis baterai gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi gula itu sangat penting bagi makanan bagi otot ya. Yang didapat dari karbohidrat. Karbohidrat kalau di sini mungkin nasi. Tapi kalau makan nasi itu sebaiknya 2 jam sebelum kita berlatih atau sebelum kita berangkat. Karena nasi itu dicernanya lama. Jadi kalau misalnya kita makan nasi terus 10 menit, jalan. Kalau saya sih rasanya lemes gitu, nggak enak badannya, berat. Karena dia lagi mencerna itu butuh kalori, butuh energi. Jadi energinya kepake setengah buat cerna, setengah lagi buat goes. Akhirnya rasanya kurang enak. Jadi kalau bisa 1 jam atau 2 jam kita makan nasi baru terus jalan. Kalau saya lebih memilih kalau lagi rutin makan nasinya sedikit banget, tapi saya ganti sama yang lain, misalnya ubi, jagung, kentang, karbohidratnya dari situ. Sayur-sayuran, buah-buahan. Saya nggak suka sayur, tapi kalau saya lagi jalan jauh, saya paksain makan sayur sama buah. Untuk mengganti nasinya, saya cari jagung atau ubi. Kemudian daging ya, daging juga kita sangat butuh. Kalau untuk buah-buahan itu yang bagus tuh kalau ini pisang. Pisang itu mengandung potasium yang tinggi, itu juga mencegah kita dari keram otot dan juga cepat jadi energi. Kemudian buah-buahan kayak apel atau misalnya kita bisa nemuin kismis itu juga bagus banget. Kurma itu juga bagus sekali. Dia cepat jadi energi. Tapi yang pasti pokoknya yang gampangnya adalah makan sebelum lapar, minum sebelum haus. Jadi kita nggak dehidrasi, kita nggak lemes karena kelaparan. Masalah dehidrasi juga tadi yang masalah tadi Mbak Pokari tadi bilang itu ya, elektrolit di tubuh kita, ion di tubuh kita habis. Gue siang-siang bukan berarti kalau lagi hujan itu kita nggak dehidrasi. Bukan berarti kalau udaranya lagi dingin kita juga nggak kekurangan cairan. Saat kita ngoes udah pasti cairan itu hilang. Jadi kalau lagi hujan atau lagi udara dingin tetap minum seperti biasa. Jangan kita nggak haus kok nggak minum. Tapi itu ntar kita dehidrasi akhirnya. Apalagi kalau memang jarak jauh. Kemudian tadi belum. Nah ini sih agak sedikit cara hitung makanan ya, supaya nggak terlalu banyak dan juga supaya tidak terlalu sedikit. Itu kalau untuk makanan yang berlemak tuh sedikit aja segini. Dan misalnya mentega atau apa. Terus yang segenggam itu sayuran tuh segini jadi. Kayak misalnya sayur bayam, sayur kangkung segala makan segini itu udah cukup. Terus pasta tuh rice lah ya maksudnya. Terus buah-buahan itu cukup segini. Terus daging
ini telapak tangan, kemudian roti ya dikasih nasi kan. Itu supaya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, tapi masing-masing balik lagi ke porsi yang biasa, jangan sampai terus nanti ya masih laparan oh makan hari ini harus segini, aduh ngoleh ya. Ini yang saya beli namanya standar atau basic ya, tapi semuanya ada yang kebetulan ada kebiasaan kita, kenyamanan kita, jadi nggak ada sesuatu yang berlaku banget, oh harus gini, harus gitu, harus gini. Cuman sebisa mungkin mendekati lah yang basic tadi gitu, jadi jangan terlalu lagi. Kemudian kalau istirahat itu benar-benar pada waktunya, jadi kalau saya ngitung mau 1 hari, biasanya jarak itu paling enak 80 sampai 120 per hari kalau saya. Tapi globalnya sebenarnya segitu, supaya kita kalau nyampe nggak terlalu capek. Kalau kita nyampe udah capek, langsung tepar di musola gitu, akhirnya dikotrakin sama teman-temannya juga. Kita justru nggak sempat motret, kita nggak sempat kita nggak sempat tawa-tawa, karena kita udah lama banget, udah habis. Jadi, tapi memang balik lagi tujuannya apa dulu? Kalau misalnya dia memang mau mengejar jarak atau mengejar waktu, itu sah-sah aja. Tapi memang nanti resikonya adalah lelah, apa? Karena tujuannya memang beda. Kalau kita tujuan bersenang-senang, itu antara 80 sampai 100. Jadi itu kita masih bisa berhenti-berhenti di jalan, makan ini itu, masih bisa bikin kopi, masih bisa motret, masih bisa gangguin temennya, atau masih bisa ngelamun-ngelamun kalau sendirian, gitu. Masih banyak waktu, banyak. Ya itu istirahat pada waktunya, jangan tunggu sampai tenaga habis. Jadi kalau udah capek banget baru berhenti itu jangan. Karena nanti naiknya lagi itu lama, naiknya lagi itu susah. Jadi lebih baik kita berhenti sebelum capek, untuk besoknya itu kita bangun segar, melanjutkan perjalanan. Kalau perjalanan cuma 1, 2, 3 hari mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seminggu, 10 hari, 2 minggu, sebulan, itu ada kebosanan tersendiri juga, di mana faktor psikologis itu bikin kita juga capek. Kalau dari pengalaman saya, 3 hari pertama saya pasti meriang karena otot-otot itu dipaksa untuk aktivitas tinggi. Biasanya habis itu saya meriang, terus saya berhenti 1 hari. Kemudian 2 minggu berikutnya saya berhenti lagi di kota yang saya udah tandain. Saya taruh sepeda saya jalan kaki atau naik kendaraan umum lain. Jadi saya nggak megang sepeda. Karena kalau saya megang sepeda lagi itu rasanya pengen dibuang, naik sepedanya bosan kan. 2 hari muter-muter naik tuk-tuk atau beca gitu. Itu recharge gitu loh, nyenengin gitu, bikin mental kita juga naik lagi. Kemudian lanjut lagi jalan. Tapi yang pasti kalau kita jalan jauh, jangan mikirin 1000 kilo misalnya, atau jangan 500 kilo misalnya. Ini baru 20 kilo, buset masih ada 480 lagi. Kita biasanya, masih jauh. Pokoknya kita 1 hari patokan kita sekian dikelarin. Kalau Mas Paimo malah bilang, pokoknya misalnya nggak bisa jalan, harus tetap jalan besoknya, mau naik, mau loading juga nggak apa-apa, tapi tetap harus bergerak. Jadi kita sesuai dengan planning kita, gitu. Jadi jangan kita udah deh sampai sini aja dulu deh, ntar 3 hari lagi baru, jangan, nanti turun loh. Kecuali kalau dari pertama kita mau udah plan, di kota ini saya mau berhenti 2 hari, 3 hari, itu lain, mindsetnya lain, rasanya juga lain, di dalam semangat kita juga lain gitu. Pokoknya jangan jauh-jauh mikirnya. Jadi mikirnya buat per hari aja, per hari berhenti, terus lihat lagi planning besoknya, besok gini, besok gitu lagi. Jadi jangan mikirin 2 hari ke depan, karena biasanya itu melelahkan otak dan hati kita gitu. Dari saya sih segitu dulu. Nanti mungkin ada teman-teman dari Jaya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa bahas sama-sama. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya.